Berjumpa lagi dengan Alif Mahdi, Master SOP. Kalau kita lihat di sebelah kiri ada input, yang paling kanan ada output, di tengah-tengah adalah proses. Artinya, teman-teman sekalian, bahwa untuk mencapai output, untuk mencapai goal, mimpi dan target kita, maka perlu proses, yaitu proses menggunakan atau mengkonversi input atau resources untuk mencapai goal. Silahkan subscribe channel video ini dan berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini. Nah, kalau kita bicara tentang proses dalam suatu operasional perusahaan, maka yang pertama harus ada di dalam perusahaan adalah visi, misi, dan value, juga corporate culture. Yang kemudian ada rule of the game, aturan main. Aturan main itu bisa berupa peraturan perusahaan, peraturan kedisiplinan, reward and punishment, dan lain-lainnya. Maka suatu perusahaan setelah visi misi harus ada rule of the game atau aturan mainnya. Apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dikerjakan. Dan kemudian setelah ada rule of the game, maka perusahaan membuat goal setting. Goal setting adalah target kita, mimpi kita. Setelah goal setting, kita buat strategi goal, bagaimana langkah-langkah untuk mencapai goal tersebut. Setelah kita buatkan strategi goal, maka strategi goal kita tuangkan dalam action plan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Dan kemudian ada eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan daripada goal setting, pelaksanaan daripada strategi goal dan action plan. Kalau kita bicara eksekusi, maka ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama adalah assignment atau penugasan. Yang kedua adalah follow up atau tidak lanjut. Dan yang ketiga adalah report atau laporan. Untuk 3 hal yang penting ini kita akan bahas di video tersendiri. Nah, setelah eksekusi dan yang berikutnya adalah review. Review adalah evaluasi atas kinerja yang telah kita lakukan. Apakah sesuai dengan target? Apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan, harus kita review. Review adalah mengevaluasi apakah pekerjaan kita sudah sesuai dengan target atau sesuai dengan rencana yang kita tentukan. Nah, ini yang disebut dengan proses. Nah, kalau kita bicara SOP, maka kita bicara proses. Di mana proses sekali lagi adalah mengkonversi resources atau input untuk mencapai goal atau output yang kita inginkan. Nah, sahabat sekalian, kita lihat di dalam slide ini ada resources, ada proses, ada goal. Ya, seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa untuk mencapai goal, sebuah perusahaan harus memproses atau mengkonversi resources sehingga goal yang kita tentukan, target yang kita tentukan, mimpi-mimpi yang kita tentukan itu bisa tercapai. Tetapi sahabat sekalian, banyak business owner atau leader terjebak pada menilai hasil, bukan menilai proses. Apa akibatnya jika bisnis hanya berorientasi pada hasil? Ciri-ciri bisnis yang hanya berorientasi pada hasil adalah tergantung kepada kemampuan individu, bukan sistem. Biasanya, bisnis yang hanya berorientasi pada hasil itu adalah tergantung kepada orang hebat 1 atau 2 di perusahaannya. Apakah itu ownernya, apa itu manajernya. Tetapi ketika si orang hebat ini tidak ada lagi di perusahaan, maka perusahaan menjadi down, menjadi collapse, mulai dari nol lagi. Apa? Karena dia tidak berdasarkan sistem, tapi mengandalkan suatu figur, suatu orang tertentu. Sedangkan orang tertentu ini bisa jadi suatu saat tidak ada di perusahaan kita lagi. Dan yang kedua, bisnis yang hanya berorientasi pada hasil itu biasanya pertumbuhan di awal sangat cepat. Namun kemudian melambat, dan fase berikutnya dia akan stuck dan berhenti. Kenapa pertumbuhan di awal sangat cepat? Karena apa? Bisnis yang berorientasi pada hasil biasanya tidak punya sistem. Maka apapun dia kerjakan, ketika ada peluang dia ambil, ada peluang diambil. Tapi kemudian berikutnya kecapean. Berikutnya kemudian menjadi disorientasi. Sehingga kemudian lambat laun bisnisnya akan menurun, stuck, kemudian berhenti.
Ya, karena tidak ada pola, tidak ada sistem yang mengontrol dan mengendalikan perjalanan bisnis tersebut. Dan yang ketiga adalah kesulitan melakukan efisiensi dan perbaikan kinerja. Ya, jadi bisnis yang hanya berorientasi pada hasil itu adalah kesulitan melakukan efisiensi dan perbaikan kinerja karena dia tidak ada sistem, tidak ada catatan, tidak ada aturan-aturan, tidak ada standar-standar. Sehingga untuk mengevaluasinya sungguh sangat kesulitan. Ketika kita tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa mereview bisnis kita, maka disitulah biasanya terjadi kebocoran-kebocoran, di mana efisiensi dan efektivitas itu menjadi taruhannya, sehingga bisnis kita tidak bisa berkembang dengan baik. Dan yang terakhir, bisnis yang hanya berorientasi pada hasil, itu biasanya sulit dikembangkan dan tidak dapat diduplikasi. Kenapa? Karena dia tidak punya sistem, karena dia tidak punya SOP. Bagaimana mengembangkannya? Bagaimana menduplikasinya? Yang menjamin bahwa perusahaan serta cabang-cabangnya itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga akhirnya bisnis yang hanya berorientasi pada hasil akan bangkrut atau gulung tikar.